Halo Kak, kenalkan saya Fadel dari Universitas Buana Saya Muhammad Ariansa dari Mercubuana. yang kebetulan dari jurusan Elkom. Kalau nanya dengan kakak siapa? Tahu? Kakak Isna. Kakak Isna. Salam kenal ya kak. Nah, Kami di sini mau nanya-nanya dong Kak tentang Museum Gajah ini. Iya. Boleh nggak Kak? boleh. Apa sih Kak latar belakang didirikannya Museum Gajah ini? Oke, jadi sebenarnya Museum Nasional ini dulunya dibangun oleh organisasi Belanda. Jadi dulu namanya bukan Museum Nasional, namanya Batavia's Genootschap atau biasa disingkat BG. Nah, jadi dulu itu Museum Nasional ini digunakan untuk tempat penelitian di berbagai bidang seperti fisika, biologi, arkeologi, etnografi, dan lain-lain. Nah, dulu Museum Nasional juga ada gedung satu lagi selain di sini. Itu ada di Kota Tua. Jadi gedung itu dipakai untuk menyimpan koleksi-koleksi bersejarah. Gitu. Nah, kemudian lama-kelamaan Indonesia merdeka kan? Ya. Nah, pemerintah Indonesia itu ingin mengubah segala sesuatu yang berbau Belanda. Akhirnya nama Batavia's Genootschap itu diganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Makin lama Lembaga Kebudayaan Indonesia berganti menjadi Museum Pusat, kemudian ditingkatkan menjadi Museum Nasional, dan barulah sekarang bernama Museum Nasional Indonesia. Ada pertanyaan selanjutnya kak. Jadi siapa sih tokoh yang terlibat dalam pendirian museum ini? Boleh nggak diceritain sedikit? Oke, boleh. Jadi salah satu tokoh yang terkenal itu adalah namanya JCM Radermaker. Jadi dia itu orang Belanda yang tadi kan aku sudah bilang kalau ada gedung juga di Kota Tua. Nah, Radermaker ini adalah yang memberikan gedung itu, atau sebenarnya itu adalah rumah. Jadi itu sebenarnya punya rumahnya Radermaker yang dipakai untuk menyimpan beberapa koleksi bersejarah gitu. Oh ya Kak, selanjutnya mau nanya lagi dong Kak. Siapa saja sih kalangan yang mengunjungi Museum Gajah ini dan berapa sih rata-rata perharinya yang datang ke sini? Oke, jadi pengunjung rata-ratanya itu bisa weekday itu bisa mencapai 1.000 atau 2.000 pengunjung. Kemudian kalau weekend itu bisa rata-rata 5.000 sampai 8.000 pengunjung. Nah, untuk kalangannya yang datang itu dari segala rentang usia, dari yang masih balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia pun datang. Oke. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi, kayak ada nggak sih masalah atau bencana yang pernah terjadi di museum ini kak? Terus bagaimana melakukan daur ulangnya lagi dari atas permasalahan itu? Ada nggak? Oke, jadi seperti yang kita tahu, Museum Nasional itu 1 tahun lalu pernah ada kebakaran dan akhirnya ditutup selama 1 tahun dan sekarang baru dibuka lagi. Nah, jadi yang kita tahu bahwa kebakaran itu terjadi karena konsleting listrik. Kemudian tentunya ada beberapa koleksi yang terdampak dari kebakaran. Namun tim dari konservator Museum Nasional berhasil untuk membenarkan atau membersihkan kembali koleksi-koleksi yang terdampak dari kebakaran, seperti itu. Oke Kak, makasih ya Kak atas informasi yang tanyakan dari kita. Bukan waktunya. Oke, sama-sama, sukses ya. Oke, kak, makasih. Museum Satria Mandala adalah museum yang didirikan untuk memperingati dan mengabadikan sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Museum ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan diresmikan pada 5 Oktober 1972 oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam Museum Satria Mandala. Yang pertama yaitu Letjen TNI Sutopo Juwono sebagai Ketua Panitia. Selanjutnya ada
istri Presiden Soekarno, yaitu Ratna Sari Dewi Soekarno. Selanjutnya ada prajurit TNI dan veteran perang yang banyak menyumbangkan barang-barang bersejarah seperti senjata, seragam, dokumen, dan kendaraan militer untuk dijadikan koleksi museum. Rata-rata pengunjung weekdays itu sekitar 1.500 pengunjung dan weekend sekitar 3.000 pengunjung. Oke, di sini ada meriam 25 PDR. Meriam ini pernah digunakan untuk melawan tentara Belanda di daerah timur. Lalu menumpas RMS di Maluku dan menumpas pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya di sebelah saya ada replika kapal RI Macan Tutul. Ini jenis motor torpedo boat atau MTB. Selanjutnya ada pesawat A4 Skyhawk. Pesawat ini merupakan pesawat yang dipergunakan untuk tugas operasi ground attack. Pesawat A4 Skyhawk didatangkan ke Indonesia melalui operasi Alpha dan mulai dioperasikan pada bulan Mei 1980. Di belakang saya ada kendaraan tank Stuart. Berikut informasinya. Tank Stuart merupakan kendaraan tempur. Beratnya merupakan 14 ton, ukuran panjang 4,52 meter, lebar 2,24 meter, tinggi 2,64 meter. Yang berawakan 4 orang. Pada tahun 1950 digunakan untuk penumpasan RMS dan pada 1950 sampai 1965 digunakan penumpasan DI T2 di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Aceh. Bang saya ada tank amfibi PT-76 berasal dari Rusia. Berikut informasinya. Tank amfibi PT-76 ini berasal dari negara Rusia dengan memiliki panjang tanpa meriam 6.910 mm dengan lebar sekitar 3.240 mm. Tank ini memakai isi bahan bakar sekitar 250 liter. Jenis mesin yang dimiliki tank ini yaitu diesel 4 tak dengan kekuatan 240 PK dengan kecepatan di air 10,5 km per jam. Sekarang di belakang saya ada tank Panhard Type 54. Berikut penjelasannya. Tank Panhard Type 5411 berasal dari negara Perancis, bermesin berbaring 2 baris berhadapan. Tank ini memiliki berat 13,5 ton. Kecepatan maksimum tank ini 100 km per jam. Tank ini dibeli dari Perancis sejak tahun 1960 dan diabadikan di Museum ABRI Satria Mandala pada tahun 1973. Selanjutnya ada bom antipersonil. Bom ini berasal dari negara Rusia dan bom ini juga berberat 250 kg dan bom ini disumbangkan oleh TNI Angkatan Udara.